Tahukah Anda, di Indonesia terdapat berbagai macam profesi penata laksanaan keuangan yang terdiri dari sektor perbankan maupun non-perbankan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia memiliki kurang lebih 134 lembaga perbankan, baik yang dimiliki pemerintah maupun yang dimiliki swasta. Sedangkan dari sektor non-bank terdiri dari lembaga penggadaian dengan 4.319 perusahaan, pada asuransi terdapat 145 perusahaan, pada pasar modal terdapat 555 perusahaan, serta 270 perusahaan di lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah perbankan. Profesi yang ada di dalam perbankan diantaranya adalah profesi lending, risk management, funding and service, audit internal credit, finance and accounting, serta profesi sales and marketing. Kedua, yaitu lembaga asuransi. Dalam lembaga asuransi, terdapat profesi diantaranya aktuaris, klaim, reasuransi, surveyor, dan manajemen resiko. Dengan adanya profesi-profesi tersebut, masyarakat dengan mudah mengajukan berbagai jenis asuransi, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kebakaran, dan asuransi kecelakaan. Ketiga, yaitu pegadaian. Di dalam lembaga pegadaian terdapat beberapa profesi, di antaranya ada profesi penaksir, pengelola agunan, analis kredit unit, serta administrasi mikro. Fasilitas di pegadaian diantaranya adalah melayani jasa penitipan barang, memberikan pinjaman dengan jaminan, dan melayani jasa penaksiran. Keempat, yaitu lembaga pembiayaan. Profesi yang ada dalam lembaga pembiayaan diantaranya adalah profesi kasir, analis kredit, surveyor, kolektor, dan regional recovery. Dan yang terakhir adalah pasar modal. Terdapat beberapa profesi yang menunjang kegiatan dalam pasar modal, yaitu profesi pengolah dana, broker, research analis, serta profesi riset. Banyak produk asuransi yang beredar di Indonesia. Salah satunya adalah asuransi pendidikan. Contohnya yaitu, Ibu Sofia mempunyai seorang anak yang bernama Randi, yang menginginkan anaknya dapat menempuh pendidikan hingga tingkat universitas. Maka dari itu, Ibu Sofia mempersiapkan sejak dini untuk kebutuhan anaknya. Salah satunya dengan mengajukan asuransi pendidikan, yang nantinya asuransi pendidikan tersebut akan menjamin biaya pendidikan tertanggung hingga Randi menyelesaikan pendidikannya. Untuk perlindungan ini, nasabah atau orang tua harus membayar sejumlah premi sesuai periode yang telah ditentukan di awal kesepakatan. Di dalam pegadaian terdapat proses menggadaikan barang berharga dan barang-barang lainnya dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh sejumlah uang. Seperti yang dilakukan Pak Slamet, beliau ingin mendirikan sebuah usaha toko kelontong. Namun, ia bingung karena tidak memiliki modal. Akhirnya, Pak Slamet memutuskan untuk menggadaikan sertifikat tanah di Pegadaian. Setelah mendapat persetujuan, maka dilakukan pencairan dana. Setelah usaha Pak Slamet sukses, ia pergi ke kantor Pegadaian untuk melakukan penembusan sertifikat tanah yang telah digadaikan sebelumnya. Masyarakat yang bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Secara sederhana, bank merupakan perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Calon nasabah dapat melakukan pembukaan rekening tabungan, deposito, maupun pengajuan kredit secara mudah dengan bantuan profesi penata laksana keuangan di bank.
Karena di desa-desa terpencil belum bisa mengakses internet dan jalannya masih kurang baik, maka kami menawarkan sebuah inovasi, yaitu mauling. Mauling tersebut akan mendatangi setiap desa-desa terpencil dan akan memberikan jasa pelayanan, kegiatan perbankan, penggadaian, dan asuransi.